Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang di GB Bandar Agung dan juga Bandar Sakti. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat malam hari ini. Seperti biasanya kita mengadakan komsel di setiap rumah-rumah, tetapi hari ini oleh karena situasi dan kondisi bangsa kita dihimbau untuk kita beribadah lewat live streaming atau lewat media sosial. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan tidak mengurangi sukacita kita bahwa hari ini kita diberkati kebenaran firman Tuhan lewat Facebook ataupun lewat YouTube pada saat hari ini. Kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada saat ini di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, saya akan membacakan buat kita semuanya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan memperoleh segala harta di dunia ini, hendaklah kita juga berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengenalan dan hikmat dari Kristus Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus berjuang dengan segenap kekuatannya untuk dia mampu memperoleh pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, akan pengertian tentang rahasia Allah di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya dia saja yang ingin memperoleh kekayaan atau rahasia tentang Kristus Yesus, tetapi ketika Rasul Paulus memperolehnya, rahasia itu dalam hidupnya, tentang harta yang sejati itu dalam kehidupannya, Rasul Paulus juga berusaha dengan segenap hatinya, dengan penuh perjuangan, bagaimana supaya mereka yang belum menerima kekayaan atau harta yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus itu boleh diperoleh juga secara khusus untuk jemaat-jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu. Jadi bagi kita juga semua jemaat Tuhan, ada banyak mungkin yang kita usahakan supaya kita memperoleh harta di dunia ini. Ada mungkin banyak harta yang sudah kita peroleh. Kita berusaha siang dan malam untuk memperoleh harta itu, sehingga kita memiliki harta yang ada di dunia ini, baik itu harta yang bergerak maupun itu harta yang tidak bergerak. Kita upayakan sedapat mungkin supaya kita memperoleh harta itu. Dan biarlah juga hal yang sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengupayakan dengan segenap hati kita, dengan penuh perjuangan, supaya kita juga memperoleh harta di surga, harta mengenal Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita memperolehnya, ketika kita memperoleh harta yang sejati di dalam Yesus Kristus, kita juga mempunyai kerinduan yang sama sebagaimana Rasul Paulus memiliki kerinduan. Biarlah juga kita memiliki kerinduan itu untuk kita membagi-bagikan kepada banyak orang, memberitakan, menyampaikan tentang siapa itu Yesus yang menjadi harta yang sejati di dalam hidup kita. Dunia di mana kita tinggal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidaklah menjadi jaminan untuk kita boleh hidup selama-lamanya. Tetapi
harta yang kita cari itu hanyalah sesaat, hanyalah sementara. Ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, harta kita tidak akan ada lagi gunanya atau tidak akan bisa kita bawa pulang. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita akan abadi di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Jadi itu pandanglah Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, sebagai harta yang sejati, yang tidak dapat kita lepaskan. Walau situasi dan kondisi di dunia ini saat ini mungkin sungguh membuat kita takut atau khawatir, tetapi ada satu pribadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebagai harta kita yang sejati, yang kekal abadi dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.